Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswiku kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan. Juga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengerjakan soal dan membahasnya bersama-sama ya. Soal PTS semester 2 tema 5 muatan pelajaran SPDP KD 3.1 yaitu mengetahui unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur dekoratif ya. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai belajar agar kita diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, serta nantinya kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang ya. Mari. Baik, setelah berdoa kita isikan terlebih dahulu data diri kita ya. Baik, kita isi dulu nama lengkap kita ya, ini sekedar contoh ya. Saya tulis nama saya, kemudian kelasnya adalah kelas 3A ya. Baik, langsung ke soal nomor 1. Selain menggunakan kain, pola batik dapat digambar dengan media titik-titik ya. Apakah A batu, B besi, C tanah, atau D kertas ya. Jadi selain menggunakan kain, pola batik dapat digambar dengan media kertas ya, tentu saja ya. Oke, kertas bisa kita gunakan kertas putih biasa ya, kertas HVS biasa itu, atau dengan ya, kertas di buku tulis juga tidak masalah ya. Tapi lebih bagus memang dengan kertas putih yang kosong ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 kita baca terlebih dahulu soalnya. Gambar yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu disebut titik-titik. Apakah A poster, B lukisan, C origami, atau D mozaik? Gambar yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu disebut gambar poster ya. Jadi poster ini memang berisi ajakan ya, yang disampaikan melalui media 2 dimensi ya, dengan perpaduan antara gambar dan tulisan ya. Tulisan itu isinya adalah ajakan ya, misalnya adalah ajakan untuk menghemat energi, menghemat listrik, menghemat air, ajakan atau ajakan-ajakan yang lain, misalnya ajakan untuk melestarikan lingkungan ya, untuk mencegah banjir atau melindungi satwa langka dan sebagainya ya. Intinya adalah poster itu isinya ajakan untuk melakukan kebaikan ya. Medianya ya itu ya, gambar dan tulisan ya, dan bisa dibuat dengan media kertas misalnya, atau ya seperti MMT yang di atas spanduk kain begitu juga bisa ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Bahan dasar untuk membuat poster adalah titik-titik. Apakah A kayu, B tanah, C kertas, atau D besi? Nah, tentu adalah ini yang kertas ya. Jadi bahan dasar untuk membuat poster adalah kertas ya. Bisa juga kita gunakan kain ya, seperti yang saya sampaikan tadi, atau bisa kita gunakan teknologi MMT ya. Ini di atas selembar MMT itu juga bisa ya. Oke, untuk kayu, tanah, dan besi ya, saya kira lebih tepat untuk jawabannya yang kertas ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Sebelum membuat boneka lebih baik kita titik-titik dahulu. Sebelum membuat boneka, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Sebelum membuat boneka lebih baik kita membuat titik-titik dahulu. Apakah A pola, B aksesoris, C market, atau D pola? Nah, ini
kita lihat jawaban A dan D itu sama ya, A maupun D sama ya. Jadi jawabannya pola ya, memang ya, membuat pola terlebih dahulu, tapi ini ada A dan D. Kita pilih salah satu ya, pilih A saja ya, atau D. Ini sama saja ya. Jadi bagi siswa-siswiku kelas 3 yang menjawab A dan D nanti akan betul ya, di kunci jawaban nanti pasti akan betul ya. Oke, sebelum membuat boneka lebih baik kita membuat pola terlebih dahulu ya, membuat rancangan terlebih dahulu. Oke, sekarang nomor 5, alat untuk menyatukan pola boneka. Nah, setelah membuat pola ya, kita satukan polanya ya. Adalah dengan apa? Alat untuk menyatukan pola boneka. Apakah A jarum dan benang, B gunting dan lem, C lem dan kertas, atau D jarum dan lem ya. Untuk menyatukan pola, ini boneka ini kan dibuat dari kain ya, maka kita gunakan jarum dan benang ya. Ini untuk menyatukan. Kalau gunting ini untuk menggunting, untuk memisahkan ya, bukan untuk menyatukan. Kalau menyatukan adalah jarum dan benang ya. Kalau lem dan kertas ini bukan untuk menyatukan pola boneka ya. Jarum dan lem juga tidak tepat ya. Yang benar adalah jarum dan benang. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini. Agar poster menarik perlu titik-titik. Apakah A diwarnai hitam agar kurang jelas? Nah, ini tentu saja jawaban yang salah ya, masa justru dibuat kurang jelas ya. Pasti salah nomor A, yang A. Kemudian apakah B menggunakan warna yang sama semua? Nah, ini juga kurang tepat ya. Warna sama semua berarti kalau hitam semua, merah semua, jadi kurang bagus ya. Atau C tidak perlu diwarnai, ya ini juga tidak menarik ya kalau tidak diwarnai. Pasti berarti jawabannya yang D, agar poster menarik perlu diwarnai dengan indah. Nah, ini kita gunakan warna-warna yang sesuai ya, dengan perpaduan yang bagus ya, komposisi warna yang bagus begitu. Jadi D diwarnai dengan indah. Selanjutnya untuk nomor 7, poster di bawah ini mengajak kita untuk titik-titik. Nah, apakah A menghemat air, B menanam tanaman, C hemat listrik, atau D tidak membuang sampah sembarangan? Nah, kita lihat dulu posternya ya. Ini ada gambar lampu ya, lampu yang menyala, kemudian ada tanaman dan potnya, dan tulisannya adalah hemat energi. Nah, jadi ajakan untuk menghemat energi ya. Cuman kita perlu membaca ini yang lainnya, kita baca sampai habis dulu. Matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, jadi hemat energi dengan cara mematikan lampu. Nah, energi apa berarti kalau mematikan lampu ya? Apakah A hemat air? Nah, ini lampu berarti bukan air ya. Menanam tanaman ya, ini meskipun ada gambar tanaman tetapi ajakannya adalah hemat energi, matikan lampu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, hemat listrik ya. Tidak buang sampah sembarangan ini juga tidak sesuai dengan poster yang ditampilkan ya. Ini jawabannya tentu yang C, hemat listrik ya. Termasuk energi ya, listrik ya, energi listrik, energi yang sering dipakai oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nomor 8, alat untuk menggambar sketsa pada poster adalah titik-titik. Nah, ini. Jadi di sini ada gambar poster hemat energi listrik, ayo berhemat ya. Di sini ada spidol ya, spidol marker, dan ada spidol biasa ya. Tapi yang ditanyakan adalah alat untuk menggambar sketsa. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Untuk menggambar sketsa itu gunakan apa ya? Apakah A kuas, B pensil, C ballpoint, atau D spidol? Nah, sketsa
itu tentu adalah menggunakan pensil ya. Bagi kita yang apalagi yang baru belajar yang membuat poster ya, kalau sketsa ya pakai pensil ya. Kalau sudah ahli ya, tidak perlu menggambar sketsa, langsung menggambar dengan spidol bisa ya. Jadi di sini gambarnya spidol, tapi ini adalah pertanyaannya alat untuk menggambar sketsa, maka kita gunakan pensil ya. Kita gunakan pensil dulu ya. Nah, setelah selesai sketsanya kita tebali dengan spidol ini ya, kita tebali semuanya, baru diwarnai dengan krayon atau pensil warna ini. Jadi nomor 8 jawabannya adalah B, pensil, karena untuk menggambar sketsa. Nah, ini. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Kain titik-titik digunakan sebagai bahan untuk membuat boneka kata. Nah, ini kain ya. Jadi kita buat boneka menggunakan kain ya. Nah, kain apa? Ya, yang ditanyakan adalah kain apa? Kain titik-titik. Ya. Apakah A, kain flanel, B, kain dako, dako ini apa ini? C, kain goni, atau D, dakron. Jadi kita gunakan kain flanel ya. Kalau goni ini kurang tepat ya. Ini dako, saya tidak tahu apa artinya. Kalau dakron itu adalah bahan yang kita masukkan ya ke dalam kain yang sudah kita jahit itu ya. Kita isi dengan dakron ya, yang bentuknya seperti kapas ya. Untuk mengisi boneka, dakron itu untuk mengisi boneka. Tapi kalau bahan membuat bonekanya itu namanya kain flanel ya. Jadi jawabannya nomor 9 adalah A ya. Selanjutnya nomor 10, pola batik merupakan kombinasi titik-titik dan titik-titik menurut teks buku paket halaman 100. Nah, jadi ini kita disuruh untuk membuka buku paket ya, halaman 100 ya. Ini karena PTS-nya dilaksanakan secara daring, maka kita bisa sambil membuka buku ya. Kecuali kalau guru membuat aturan tidak boleh buka buku, yang siswa harus secara jujur mengerjakan tanpa melihat buku ya, ini tidak boleh buka buku. Tapi di sini menurut teks buku paket halaman 100 ini berarti kita lihat buku kita ya, buku 3E ya, atau buku tema 5. Nah, berdasarkan teks buku paket halaman 100 itu, pola batik merupakan kombinasi titik-titik dan titik-titik. Apakah A, garis dan bunga, B, garis dan bentuk bangun datar, atau C, bunga dan daun, D, lingkaran dan segitiga. Nah, menurut buku teks buku paket halaman 100 itu, pola batik merupakan kombinasi garis dan bentuk bangun datar ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Baik, kita sudah selesai mengerjakan 10 soal ya, dan masing-masing soal itu bernilai 10 poin. Jadi kalau kita benar semuanya, kita akan mendapatkan nilai 100 ya. Oke, sebelum kita kirim ya, ini sebelum kita klik tombol kirim, kita periksa terlebih dahulu jawaban kita ya. Apakah ada yang masih terlewat, belum dikerjakan, atau ada yang salah pilih ya, kita periksa kembali dari nomor 1 ya. Nomor 1 sudah kita kerjakan, jawabannya adalah D. Nomor 2 A, poster. 3C, kertas. 4A, pola ya. A atau D ini sama saja ya. Kemudian nomor 5A, jarum dan benang. 6D, diwarnai dengan indah. Nomor 7 adalah poster ajakan menghemat listrik. Nomor 8 menggambar sketsa, itu gunakan pensil. Nomor 9 kain flanel ya, digunakan untuk bahan membuat boneka kata. Dan nomor 10 adalah pola batik merupakan kombinasi garis dan bentuk bangun datar ya. Sudah kita selesaikan ya, sudah kita kerjakan semuanya. Sekarang kita kirim ya. Kita kirim jawaban kita dan kita bisa melihat skornya ya. Semoga benar semuanya ya. Ya, ternyata kita dapatkan poin 90 ya. Jadi nomor berapa ini yang salah ya?
Nomor 1 benar, nomor 2 benar, 3 benar, 4 juga benar, 5 benar, 6 benar, 7 benar, 8 ternyata salah. Nomor 8 jawabannya adalah spidol ya, untuk menggambar sketsa. Di sini ada gambarnya spidol ya. Saya kira tadi untuk membuat sketsa ya, ini saya kira digunakan pensil dulu ya, saya kira. Ternyata langsung dengan spidol ya. Jadi memang gambarnya ini memang bagus ya. Oke, sekarang nomor 9 benar, 10 juga benar ya. Jadi salah satu ya, nomor 8. Untuk menggambar sketsa pada poster, ternyata di sini langsung gunakan yang berdasarkan gambar ya, langsung menggunakan spidol. Oke, tidak masalah kita salah satu soal, tidak masalah ya. Yang penting kita kerjakan sendiri dengan sungguh-sungguh dan kita tahu alasan kita memilih jawaban tersebut ya. Artinya tidak ngawur ya, tidak ngawur ya. Kita kerjakan dengan alasan atau dengan argumen kita sendiri ya. Meskipun jawabannya salah, tidak masalah ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama. Mari kita akhiri, jangan lupa untuk berdoa setelah belajar ya. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan soal PTS yang lainnya di tema 6 ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.